Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang topik pengambilan keputusan. Setiap organisasi dimanapun selalu pasti menghadapi berbagai permasalahan, baik itu dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Permasalahan dapat berasal dari sumber daya manusia, sistem yang digunakan, kebijakan atau peraturan yang ditetapkan, kesalahan dalam menggunakan alat atau material, standar yang digunakan tidak sesuai, pegawai atau karyawan yang kurang disiplin, dan sebagainya. Tentunya permasalahan tersebut dapat berupa suatu peluang yang dapat meningkatkan kinerja dan permasalahan yang dapat menurunkan kinerja organisasi. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus menaruh perhatian yang serius dalam mengelola suatu masalah sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik, suatu keputusan yang bijak tanpa merugikan atau memberikan dampak yang buruk bagi organisasi. Selama proses pemecahan masalah, pemimpin berperan dalam pengambilan keputusan, di mana dalam hal ini pemimpin bertugas mulai dari mengetahui terlebih dulu sumber dari suatu permasalahan, menyeleksi berbagai alternatif kebijakan, dan akhirnya memutuskan dengan mengambil suatu sikap atau tindakan untuk menyelesaikan permasalahan. Pemimpin dengan pengetahuan dan pengalamannya berupaya untuk mencari berbagai alternatif pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang tepat atas suatu masalah. Salah satu dari tanggung jawab penting dari seorang pemimpin adalah bahwa ia seorang pembuat keputusan atas suatu masalah. Dan pengambilan keputusan berlangsung dalam semua siklus kehidupan organisasi. Pengambilan keputusan merupakan kegiatan yang fundamental bagi para pemimpin. Untuk menghasilkan keputusan yang baik, sebaiknya pemimpin membuat beberapa alternatif ataupun pilihan keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan pilihan tersebut harus diperoleh dari orang-orang yang ada di dalam organisasi. Sehingga keputusan tersebut dapat mewakili semua kebutuhan ataupun kepentingan orang banyak. Pengambilan keputusan yang terbaik dapat diperoleh bila melibatkan sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi. Jadi dapat disepakati bahwa pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan fungsi inti dalam suatu tugas seorang pemimpin. Pengambilan keputusan adalah bagian dari proses kreativitas yang melibatkan pemikiran dan pengetahuan seseorang. Pengambilan keputusan merupakan kegiatan yang mendasar dari semua aktivitas manajerial dan salah satu peran penting dari seorang pemimpin. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan bagian daripada fungsi-fungsi inti dalam tugas seorang pemimpin. Tentunya dalam memahami suatu masalah dan memikirkan suatu keputusan bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh seorang pemimpin. Hal tersebut membutuhkan kemampuan mental untuk mengarahkan cara berpikir yang tajam. Ketika seorang pemimpin berpikir, maka dia sudah menggunakan sejumlah kekuatan otaknya. Pemimpin yang memiliki kemampuan baik akan membantu untuk memampukan pemimpin tersebut dalam mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam suatu organisasi. Artinya, pengalaman dan kemampuan merupakan faktor pendukung dalam menentukan kualitas suatu keputusan. Pengambilan keputusan bergantung pada sampai di mana pengertian tentang fakta-fakta dan masalah-masalah yang dihadapi. Keputusan yang ditetapkan pemimpin harus terlepas dari tekanan-tekanan dari luar yang dapat mempengaruhi kualitas keputusan tersebut. Sebab, kebanyakan pemimpin dalam menyelesaikan suatu persoalan sangat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu yang menuntut agar dibuat keputusan, sehingga keputusan tersebut bersifat paksaan.
Keputusan-keputusan yang bersifat strategis menuntut seorang pemimpin untuk berpikir secara bijaksana, berpikir secara logis, dan bersifat kehati-hatian. Sebab mungkin saja keputusan strategis tersebut bertujuan untuk menciptakan kemajuan dan pertumbuhan organisasi, meningkatkan laba perusahaan, pencapaian tujuan yang diinginkan, dan lain sebagainya. Untuk menciptakan keputusan yang strategis, yang efektif, maka pemimpin bisa melibatkan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. Setiap individu yang dilibatkan pasti akan memberikan gagasan-gagasan atau pendapat guna mendukung pembuatan keputusan strategis tersebut. Jadi belajar untuk membuat keputusan yang efektif sehingga keputusan tersebut bisa diterima dan dilaksanakan oleh orang lain merupakan faktor penting yang harus dipelajari pemimpin dalam mencapai sukses dan keberhasilan dalam menjalankan peran kepemimpinannya. Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat merupakan prestasi bagi seorang pemimpin. Keputusan yang baik dibuat akan bermanfaat dalam mengarahkan organisasi dan para bawahan ataupun pengikutnya di masa sekarang dan pada waktu ke depannya. Dalam pembahasan ini saya mencoba untuk mendefinisikan dulu pengertian daripada keputusan dan saya akan juga menjelaskan pengertian daripada pengambilan keputusan. Secara sederhana, keputusan berarti pilihan dari dua atau lebih kemungkinan. Keputusan merupakan pilihan yang dibuat dari sejumlah alternatif yang ada. Selanjutnya pengambilan keputusan. Kita artikan bahwa proses identifikasi permasalahan dan peluang kemudian menyelesaikannya. Pengambilan keputusan juga dapat kita definisikan sebagai tindakan memilih satu alternatif dari serangkaian alternatif. Membuat keputusan adalah memilih suatu alternatif dari dua pilihan atau lebih untuk menentukan suatu pendapat atau perjalanan suatu tindakan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengambilan keputusan itu merupakan proses penetapan pilihan dari sejumlah alternatif. Pengambilan keputusan melibatkan beberapa pemikiran yang berbeda-beda dan di dalamnya terjadi suatu diskusi-diskusi untuk menganalisis suatu permasalahan serta memperoleh informasi sehingga diambil suatu kesimpulan untuk ditetapkan sebagai suatu keputusan. Keputusan yang ditetapkan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap organisasi dan orang-orang yang dipimpinnya. Sebab keputusan-keputusan tersebut dapat berupa aturan atau kebijakan yang akan dijadikan sebagai pedoman di dalam suatu organisasi. Di dalam pembahasan ini juga saya mencoba untuk menguraikan berbagai sumber-sumber keputusan. Suatu keputusan tidaklah muncul secara tiba-tiba, namun berlangsung dalam suatu proses yang tidak bisa ditentukan, baik itu dari sisi waktu maupun sumber keputusan yang diambil. Sumber keputusan diartikan sebagai siapa yang berperan besar di dalam menentukan suatu keputusan. Dalam hal ini, seseorang sangat besar peranannya dalam setiap keputusan. Keputusan ditetapkan berdasarkan pendapat atau gagasan yang berasal dari maupun luar organisasi. Pendapat yang ada tentunya dikumpul dan dijadikan referensi untuk dijadikan bahan dalam hal pembuatan keputusan. Semakin banyak pendapat yang diberikan atas suatu masalah, maka semakin banyak juga referensi untuk dijadikan bahan penyelesaian suatu masalah. Dan semakin baik keputusan yang dihasilkan. Pada pembahasan ini juga saya mencoba untuk menguraikan beberapa sumber-sumber keputusan yang dapat digunakan oleh pemimpin dalam penetapan keputusannya. Yang pertama, keputusan langsung dari pemimpin. Artinya, suatu keputusan yang langsung ditetapkan oleh pemimpin itu sendiri tanpa melibatkan kelompok organisasi ataupun orang lain. Suatu persoalan ringan yang terjadi di dalam organisasi
Pemimpin dapat membuat keputusan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Keputusan yang ditetapkan pemimpin dapat mempersingkat waktu dalam penyelesaian masalah. Secara sederhana bahwa untuk mendapatkan kepercayaan dan penerimaan akan suatu gagasan adalah dengan cara mendapatkan perhatian semua orang. Setelah itu, membuat mereka sependapat dengan Anda dan membuat mereka suka pada Anda. Keputusan individual untuk menjelaskan jenis sumber keputusan ini, maka dapat kita artikan bahwa keputusan individual dibuat oleh pemimpin itu sendiri berdasarkan informasi yang dimilikinya dan tanpa melibatkan orang lain. Sumber-sumber keputusan yang kedua itu adalah pendapat ahli. Artinya suatu keputusan ditetapkan setelah mendengar serta menganalisis pendapat, ide, pemikiran dari para ahli yang berasal dari luar organisasi. Hal ini dilakukan apabila persoalan yang dihadapi suatu organisasi sangat sulit diselesaikan oleh pemimpin dan anggota-anggota organisasi. Biasanya, para ahli dilibatkan dalam hal penyelesaian masalah yang membutuhkan kajian akademis, bersifat teoritis dan kualitatif, memerlukan keakuratan informasi atau data. Para ahli yang dilibatkan tentunya memiliki kemampuan dan keahlian yang khusus sesuai bidangnya sehingga layak untuk memberikan pendapat dan mengambil keputusan yang tepat sesuai harapan. Yang ketiga, sumber keputusan yang ketiga itu persetujuan bersama. Artinya suatu keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bersama di antara anggota organisasi, mulai dari pemimpin tertinggi hingga anggota organisasi yang level terendah. Atau dengan kata lain di sini, bahwa keputusan ditetapkan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Melalui keterlibatan dan kesepakatan semua anggota organisasi akan menghasilkan suatu keputusan yang baik dan berkualitas. Sebab masing-masing individu menyampaikan ide, menyampaikan pendapatnya untuk menetapkan suatu keputusan. Pengambilan keputusan melalui persetujuan bersama dapat juga dilakukan melalui kegiatan lewat pemilihan atau disebut dengan voting. Sehingga keputusan-keputusan yang ada dipilih lagi untuk menetapkan suatu keputusan yang terbaik dan keputusan tersebut harus disepakati bersama sebagai keputusan yang harus ditetapkan. Melalui voting, tidak ada istilah kelompok yang kalah dan menang atau kelompok minoritas dan mayoritas. Semua kelompok maupun individu berhak menyampaikan pendapat terbaiknya. Keputusan yang ditetapkan merupakan keputusan terbaik yang dicapai dan disepakati bersama oleh seluruh individu atau anggota organisasi. Ada kata keputusan kelompok di sini. Kita coba artikan dulu apa sih pengertian daripada keputusan kelompok. Jadi keputusan kelompok secara sederhana itu untuk menjelaskan jenis sumber keputusan. Keputusan kelompok merupakan metode pengambilan keputusan dengan meminta orang lain atau kelompok dalam organisasi untuk membuat keputusan akhir atas pemecahan masalah. Keputusan kelompok merupakan metode yang paling partisipatif dengan melibatkan anggota organisasi. Di dalam pembahasan ini juga saya mencoba untuk membahas tentang tipe-tipe keputusan. Pembuatan keputusan diartikan sebagai penetapan serangkaian pilihan untuk dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pembuatan keputusan ini dilakukan oleh masing-masing tingkatan manajerial organisasi, mulai dari tingkatan tertinggi, tingkatan menengah, hingga tingkatan yang terendah. Masing-masing tingkatan manajerial dimaksud tadi memiliki peran penting dalam membuat keputusan, dan tipe-tipe keputusan saling berbeda sesuai dengan situasi yang sedang dialami. Secara teori, pada umumnya keputusan itu terbagi atas beberapa tipe. Yang pertama, disebut dengan keputusan yang terprogram
atau programmed decision. Keputusan terprogram dapat kita artikan bahwa keputusan yang diambil untuk merespons situasi yang timbul cukup sering untuk membuat aturan pengambilan keputusan dikembangkan dan diaplikasikan di masa depan. Keputusan yang terprogram juga diartikan bahwa keputusan berulang yang dapat ditangani dengan pendekatan rutin. Secara sederhananya, bahwa keputusan yang terprogram adalah keputusan yang bersifat rutin dan berulang-ulang yang dibuat berdasarkan kebiasaan dan aturan yang sudah ditetapkan. Contoh yang berkaitan dengan keputusan terprogram, tidak terprogram diantaranya adalah keputusan mengenai percepatan dalam pencapaian tujuan organisasi atau target perusahaan, keputusan menaikkan harga produk atau jasa, keputusan mengenai pembelian persediaan bahan baku, keputusan menaikkan jumlah produksi, keputusan dalam melakukan penghematan, keputusan mengenai masalah disiplin pegawai. Contoh lain daripada keputusan yang terprogram ini yaitu keputusan yang berkaitan dengan promosi atau memperkenalkan produk baru ke masyarakat. Dalam hal ini, setiap produk atau jasa yang baru dihasilkan wajib diperkenalkan sehingga masyarakat mengetahui akan produk terbaru tersebut. Tipe keputusan yang kedua yaitu keputusan yang tidak terprogram atau disebut dengan non-programmed decision. Keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang diambil untuk merespons situasi yang unik, tidak terjelaskan dengan baik, dan sebagian besar tidak terstruktur, dan memiliki konsekuensi penting bagi organisasi. Keputusan yang tidak terprogram juga diartikan bahwa keputusan unik yang membutuhkan solusi yang dirancang secara khusus supaya sesuai dengan masalahnya. Sederhananya, keputusan yang tidak terprogram yaitu keputusan untuk menangani masalah-masalah khusus. Semakin besar tanggung jawab yang dimiliki seorang pemimpin, maka dibutuhkan kemampuan yang besar dari seorang pemimpin untuk membuat keputusan-keputusan yang tidak terprogram. Tentu berkaitan dengan hal ini, program pengembangan kepemimpinan pada saat ini berfokus untuk melatih pemimpin dalam membuat keputusan yang tidak program. Contoh sederhana yang berkaitan dengan keputusan tidak terprogram, supaya bisa kita pahami, itu yaitu cara perusahaan memasuki pasar internasional. Cara perusahaan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam membeli saham perusahaan. Cara pengembangan organisasi, cara mengelola dan mengarahkan sumber daya organisasi, memperbaiki sistem pemasaran produk atau jasa, serta cara menjalin hubungan yang baik dengan pihak pelanggan dan atau masyarakat. Selanjutnya dalam pembahasan ini juga saya akan membahas tentang apa saja syarat untuk menjadi suatu keputusan yang baik. Keputusan yang ditetapkan oleh pemimpin, terkadang ada anggota organisasi yang menerima maupun menolak atau resistensi keputusan tersebut. Keputusan tersebut bisa saja dianggap tidak menyelesaikan persoalan dengan baik, tidak memiliki arti bagi semua pihak atau kelompok, tidak didukung dengan data atau informasi yang akurat, tidak efektif untuk dilaksanakan, serta proses pengambilan keputusan tersebut tidak melibatkan semua orang. Oleh karena itu, untuk dikatakan sebagai syarat yang harus dipenuhi agar keputusan tersebut baik, itu diantaranya yang pertama, melibatkan orang. Syaratnya adalah melibatkan orang, itu yang pertama. Artinya, pengambilan keputusan haruslah melibatkan orang sehingga menghasilkan banyak pilihan atas ide atau pendapat. Keputusan yang ditetapkan secara objektif merupakan keputusan dari kesepakatan bersama di antara anggota organisasi. Semakin banyak orang yang dilibatkan, maka semakin banyak ide atau pendapat untuk dijadikan bahan dasar dalam pembuatan keputusan, dan semakin cepat dalam hal pembuatan keputusan. Setiap orang memiliki pengetahuan, setiap orang memiliki pengalamannya masing-masing, dan hal tersebut tentu akan memberikan ide
atau pendapat yang berbeda atas suatu masalah. Namun, tetap pemimpin sebagai penentu dalam pembuatan keputusan. Syarat yang kedua dapat dikatakan bahwa keputusan yang baik itu adalah bermutu. Bermutu artinya bahwa keputusan haruslah memiliki mutu yang baik sehingga dapat dijadikan solusi untuk menyelesaikan persoalan serta dapat dijadikan aturan atau kebijakan di dalam kehidupan organisasi. Untuk menghasilkan keputusan yang bermutu, tentu dibutuhkan ketajaman berpikir untuk menganalisis dan menilai pilihan terbaik, serta membutuhkan keahlian yang dikuasai untuk mengolah data, untuk mengolah informasi, dan juga sebagai penetapan keputusan yang tepat. Syarat yang ketiga supaya dikatakan keputusan itu baik, yaitu ketiga diterima semua orang. Artinya, keputusan yang telah ditetapkan dapat diterima dan dihargai oleh semua pihak yang berkepentingan di dalam organisasi. Pengambilan keputusan yang melibatkan orang-orang merasa bahwa keputusan yang ditetapkan tersebut merupakan buah dari keterlibatan semua pihak dalam pembuatan keputusan. Yang keempat, syarat dikatakan keputusan itu baik yaitu memiliki arti. Artinya, keputusan yang ditetapkan memiliki arti, memiliki maksud, memiliki tujuan bagi semua pihak. Atau dengan kata lain bahwa keputusan yang ditetapkan harus menjadi solusi terbaik atas suatu permasalahan. Keputusan yang ditetapkan juga harus menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman. Keputusan yang ditetapkan juga menjadi suatu aturan atau kebijakan yang baik untuk dijalankan. Keputusan juga harus memberikan perubahan organisasi ke arah yang lebih baik dari situasi sebelumnya. Keputusan yang ditetapkan juga harus bisa menjadi pedoman untuk mengarahkan perilaku individu dan organisasi. Keputusan yang ditetapkan juga harus mampu meningkatkan kreativitas dan ketajaman berpikir pemimpin dalam proses pengambilan keputusan berikutnya. Di dalam teori manajemen ada beberapa model pengambilan keputusan. Jadi dalam pembahasan ini saya mencoba untuk membahas tentang model pengambilan keputusan. Terlebih dahulu kita artikan dulu bahwa suatu model keputusan itu semata-mata merupakan alat untuk meringkaskan suatu masalah keputusan dengan cara yang memungkinkan identifikasi dan evaluasi yang sistematis terhadap semua alternatif keputusan dari suatu masalah. Suatu keputusan dicapai dengan memilih alternatif yang dinilai terbaik di antara semua pilihan yang tersedia. Ada beberapa pendekatan yang digunakan pemimpin dalam hal pengambilan keputusan. Itu ada 3 model. Yang pertama disebut dengan model klasik atau classical models. Model klasik merupakan suatu model pengambilan keputusan yang didasarkan pada asumsi bahwa pemimpin atau manajer seharusnya membuat keputusan yang logis, yang sesuai dengan kepentingan ekonomi terbaik organisasi. Model klasik dipertimbangkan sebagai hal normatif, yang berarti model ini mendefinisikan bagaimana pengambilan keputusan sebaiknya membuat keputusan. Nilai dari model klasik ini adalah kemampuannya untuk membantu pengambil keputusan menjadi lebih rasional. Secara sederhana, kalau kita artikan bahwa model pengambilan keputusan klasik adalah pendekatan yang memberikan petunjuk dalam pengambilan keputusan yang menyebutkan kepada manajer bagaimana mereka seharusnya membuat keputusan. Model klasik ini bergantung pada asumsi bahwa manajer adalah logis, manajer adalah rasional, dan bahwa manajer membuat keputusan yang merupakan kepentingan terbaik bagi organisasi. Model yang ketiga dalam pengambilan keputusan yaitu model administratif atau administrative model. Dapat kita artikan bahwa model administrasi adalah model pengambilan keputusan yang menggambarkan bagaimana pemimpin sesungguhnya membuat keputusan
di situasi yang sulit, seperti yang dikarakteristikkan oleh keputusan tidak terprogram, ketidakpastian, dan ambiguitas. Ada kata ambiguitas. Apa sih pengertian ambiguitas? Ambiguitas adalah tujuan yang harus dicapai atau permasalahan yang harus diselesaikan tidak jelas sifatnya dan alternatif sulit didefinisikan dan informasi tentang hasil tidak tersedia. Model administratif dianggap sebagai deskriptif, yang berarti model ini menjelaskan bagaimana pemimpin sesungguhnya mengambil keputusan pada situasi yang kompleks dibandingkan dengan mendikte bagaimana mereka seharusnya mengambil keputusan menurut kondisi ideal yang teoritis. Model administratif ini menyadari bahwa keterbatasan manusia dan lingkungan yang mempengaruhi tingkatan para manajemen ataupun pemimpin untuk dapat menjalankan proses pengambilan keputusan yang rasional. Model administratif mendeskripsikan bagaimana keputusan seringkali dibuat. Model administratif merupakan model pengambilan keputusan yang menunjukkan bahwa manajer memiliki informasi yang tidak lengkap, dibatasi oleh rasionalitas yang terbatas, cenderung untuk merasa puas ketika membuat keputusan. Berikutnya yang ketiga, model pengambilan keputusan yaitu model politis. Model politis ini berguna dalam pembuatan keputusan tidak terprogram, ketika kondisi tidak pasti, ketika informasi terbatas, dan ketika terdapat ketidaksepakatan antara pemimpin dengan tujuan mana yang harus dicapai atau arah tindakan apa yang harus diambil. Kekuatan politik di sini dimaksud yaitu elemen penting yang berkontribusi pada sifat perilaku dari pengambilan keputusan. Elemen utama dari politik diantaranya yaitu koalisi yang memiliki relevansi khusus dengan pengambilan keputusan. Suatu koalisi merupakan aliansi informasi dari individu atau kelompok yang dibentuk untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Selanjutnya dalam pembahasan ini saya mencoba untuk menjelaskan langkah-langkah dalam hal pengambilan keputusan. Beberapa teori yang dapat kita ambil menyebutkan bahwa urutan langkah yang disarankan dalam pengambilan keputusan yang lebih bersifat ilmiah itu diantaranya yang pertama adalah mengenal dan merumuskan masalah yang memerlukan tindakan. Langkah yang kedua, menentukan alternatif pemecahan yang mungkin. Urutan langkah yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah. Langkah yang keempat, memutuskan suatu pemecahan. Namun, selain itu juga ada teori yang menyebutkan 6 langkah dalam proses pengambilan keputusan untuk tingkat manajerial. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu dari 6 langkah tersebut. Langkah pertama itu pengenalan persyaratan keputusan. Artinya pemimpin menghadapi persyaratan suatu keputusan dalam bentuk permasalahan atau peluang. Permasalahan timbul ketika pencapaian organisasi kurang dari yang telah ditetapkan. Peluang timbul ketika pemimpin melihat pencapaian potensial yang melebihi tujuan yang ditetapkan saat ini. Kesadaran atas permasalahan atau peluang adalah langkah pertama dalam alur keputusan dan membutuhkan pengawasan terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal untuk isu-isu yang layak memperoleh perhatian pihak manajerial. Langkah yang kedua adalah diagnosis dan analisis penyebab. Artinya, pemimpin menganalisis faktor penyebab
mendasar yang dikaitkan dengan situasi keputusan. Dalam hal ini, bisa membuat konsep sejumlah pertanyaan untuk mengelompokkan faktor penyebab yang mendasar dari suatu permasalahan. Langkah yang ketiga disebut dengan langkah pengembangan alternatif. Artinya, pemimpin mengumpulkan solusi alternatif yang memungkinkan, yang merespon kebutuhan situasi, dan mengkoleksi penyebab dasar. Alternatif keputusan dapat dianggap sebagai alat untuk mengurangi perbedaan antara kinerja organisasi saat ini dan yang diharapkan. Langkah yang keempat disebut dengan pemilihan alternatif yang diinginkan. Setelah alternatif yang diinginkan dikembangkan, maka selanjutnya alternatif tersebut harus dipilih. Pilihan keputusan adalah seleksi atas sejumlah alternatif arah tindakan yang menjanjikan. Alternatif terbaik merupakan solusi yang paling sesuai dengan keseluruhan tujuan dan nilai organisasi, serta mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Langkah yang kelima yaitu implementasi alternatif yang dipilih. Tahap implementasi meliputi penggunaan kemampuan manajerial, administratif, dan persuasif untuk menjamin alternatif yang dipilih akan dijalankan. Keberhasilan dari alternatif yang dipilih tergantung dari apakah hal itu dapat diwujudkan dalam tindakan. Oleh karena itu, dalam hal ini pemimpin harus memiliki sumber daya atau energi yang dibutuhkan untuk segalanya mungkin. Keahlian komunikasi, motivasi, dan kepemimpinan harus digunakan untuk melihat apakah keputusan itu dapat dilakukan. Langkah yang keenam disebut dengan evaluasi dan umpan balik. Pada tahap ini, tahap evaluasi dalam proses keputusan, pengambil keputusan mengumpulkan informasi yang memberitahu para pemimpin tadi bahwa keputusan diimplementasikan dan apakah hal itu efektif dilakukan untuk pencapaian tujuan. Umpan balik sangat penting karena pengambilan keputusan merupakan proses yang berkelanjutan dan tidak berujung. Umpan balik menyediakan informasi bagi para pengambil keputusan yang dapat mempercepat siklus keputusan baru. Selanjutnya kita bahas, pembahasan saya di sini adalah bahwasanya di dalam proses pengambilan keputusan akan terbentuk suatu gaya yang ditimbulkan oleh seseorang dalam pengambilan keputusannya masing-masing. Jadi ada 4 gaya yang dapat saya jelaskan berkaitan dengan pengambilan keputusan dari seseorang. Yang pertama disebut dengan gaya mengarahkan. Gaya mengarahkan merupakan gaya pengambilan keputusan yang dicirikan oleh toleransi yang rendah terhadap ambiguitas dan cara berpikir rasional dalam cara berpikirnya, seperti efisien dan logis. Kecepatan dan efisiensi dalam membuat keputusan sering mengakibatkan mengambil keputusan dengan informasi minimum dan menilai sedikit alternatif. Gaya yang kedua disebut dengan gaya analitis. Merupakan gaya pengambilan keputusan yang dicirikan oleh toleransi terhadap ambiguitas yang tinggi dan berpikir rasional. Pengambil keputusan menginginkan lebih banyak informasi sebelum mengambil keputusan dan menimbang lebih banyak alternatif.
Gaya yang ketiga yang ditimbulkan dari seseorang pengambil keputusan yaitu gaya konseptual. Apa sih pengertian daripada gaya konseptual? Yaitu gaya pengambilan keputusan yang dicirikan oleh toleransi terhadap ambiguitas yang tinggi dan cara berpikir intuitif. Para pengambil keputusan konseptual cenderung amat luas pandangannya dan akan melihat banyak alternatif. Gaya yang keempat berkaitan dengan gaya yang ditimbulkan oleh seseorang pengambil keputusan yaitu disebut dengan gaya perilaku. Apa sih pengertian dari gaya perilaku? Yaitu gaya pengambilan keputusan yang dicirikan oleh toleransi terhadap ambiguitas yang rendah dan cara berpikir intuitif. Para pengambil keputusan bergaya perilaku sangat baik dalam bekerja sama dengan orang lain, menerima pendapat dari orang lain, dan berkomunikasi dengan baik. Pada keempat gaya tadi, kita ada mengutip kata ambiguitas atau disebut dengan ambiguity. Kita coba artikan dulu pengertian dari ambiguitas. Ambiguitas yaitu tujuan yang harus dicapai atau permasalahan yang harus diselesaikan tidak jelas sifatnya dan alternatif sulit didefinisikan dan informasi tentang hasil tidak tersedia. Selanjutnya tadi kita ada mengutip kata intuisi atau intuitif. Jadi kita coba artikan dulu secara sederhana pengertian dari intuisi yaitu pemahaman singkat mengenai situasi keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu, namun tanpa adanya pemikiran yang sadar. Sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan di dalam pembahasan tentang topik pengambilan keputusan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu bagi kita semua. Sekian.